Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Serasi dan Sepadan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, yaitu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami serasi sepadan sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, antara apa yang kami pahami dan antara apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, siapakah orang yang cerdas? Siapakah orang yang IQ-nya tinggi atau EQ-nya tinggi? Maka sesungguhnya bahwa kecerdasan itu tidak cukup hanya apa yang ada di dalam otak dan pengetahuan kita. Demikian juga di dalam iman. Tidak cukup kita punya pemahaman Alkitab yang sangat dalam, kita punya sebuah kebiasaan di dalam sebuah kehidupan yang sifatnya rutinitas kegiatan-kegiatan rohani. Maka itu adalah kegiatan dan juga pemahaman serta pengetahuan tentang firman. Tatkala hanya kepala kita yang diisi penuh, lalu badan kita semuanya kurus, maka di sana dikatakan tidak seimbang, tidak serasi, atau firman Tuhan katakan tidak sepadan. Firman Tuhan mengajarkan hendaklah engkau hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang berita Injil, ada orang percaya dan bertobat karena ada Injil yang diberitakan, yang disampaikan lewat lisan, lewat khotbah, lewat renungan, lewat penjelasan firman. Roh Kudus bisa bekerja membuat orang itu percaya dan bertobat. Tetapi juga ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu firman itu tidak hanya kita pahami, kita kenal, kita kuasai, tetapi diterapkan dalam hidup kita. Sehingga Injil itu sepadan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Injil itu serasi antara apa yang kita pelajari dan apa yang kita karyakan dalam hidup kita. Dan Injil itu sepadan. Ada keseimbangan antara yang masuk di dalam pemikiran dan otak kita dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan serasi dan sepadan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak suka dengan orang yang banyak bicara tetapi sedikit bekerja. Kita pun juga tentu menjadi salah bekerja dan berkarya lalu tanpa ada dasar kebenaran firman Allah yang diperbuatnya untuk siapa. Maka keduanya menjadi bagian yang sifatnya serasi sepadan, beriringan bersama, yang tidak boleh kemudian gemuk sebelah. Kalau kita bicara tentang serasi dan sepadan, maka ilustrasi yang paling sederhana adalah tatkala ban kiri dan ban kanan, tatkala di mobil dan juga di antara kemudian kita lihat juga di kendaraan yang lain. Itu dibutuhkan sebuah keseimbangan antara keduanya. Sahabat seperjalanan, kita tentu punya kendaraan. Tatkala kita punya kendaraan yang tidak seimbang. Saya pernah memakai sebuah kendaraan mobil gereja di waktu saya masih sangat muda. Mobil gereja itu memang dibeli dengan sangat murah karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Tetapi mobil gereja tersebut karena sangat murah sehingga banyak persoalan. Persoalannya adalah berbicara tentang setir mobil. Jadi sewaktu saya menyetir itu posisi untuk jalan lurus, selalu mobil itu bantingnya ke kiri, bantingnya ke kiri. Waktu mau dibelokkan ke kanan sangat berat luar biasa. Setelah dicek ke bengkel, memang ada kondisi yang tidak serasi dan sepadan. Jadi tidak ada keseimbangan. Berbicara tentang ketidakseimbangan, maka kita tahu dengan jelas ada sebagian mungkin jemaat atau 1-2 orang yang punya kelainan masalah dengan kaki. Bahwa ada kaki yang panjang sebelah satu dengan yang lain karena satu dan lain hal. Sehingga di sana dibutuhkan terapi, dibutuhkan pertolongan, bahkan dibutuhkan sebetulnya alas kaki yang lebih pendek daripada kaki yang sebelahnya. Itu diberikan alas kaki yang ditinggikan sedikit supaya
punya keseimbangan antara kiri dan kanan. Sahabat seperjalanan, itu adalah contoh yang sangat sederhana. Maka dengan demikian kita punya kehidupan yang penuh serasi dan sepadan. Biarlah tatkala kita juga di dalam bekerja mati-matian, kita tidak melupakan Tuhan. Kita jangan melupakan ibadah. Tapi ada orang yang sangat rajin ke gereja. Semua kegiatan gereja itu diikuti. Dia pelayan yang luar biasa, yang setia. Tapi di dalam rumahnya tidak ada kesaksian. Di gereja lemah lembut, tetapi kepada orang rumahnya kasar, membentak, dan seringkali kadang-kadang keluar kata-kata kotor. Maka itu tidak seimbang. Apa yang kita layani di gereja dengan kehidupan keseharian kita tidak seimbang. Ada para pelayan Tuhan, kalau sudah di gereja sangat luar biasa rajin, tetapi tatkala dia di dalam dunia kerja, dia lalai, dia kemudian tidak sungguh-sungguh, tidak menunjukkan sikap profesional. Maka Allah meminta kepada kita bahwa kehidupan kita itu harus selaras, seimbang, dan serasi dengan firman Tuhan yang kita ketahui. Karena perintah firman Tuhan juga berbicara bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Tidak hanya di kondisi-kondisi tertentu, tidak hanya di tempat tertentu, tapi di segala kondisi dan di berbagai tempat. Kita punya keseimbangan antara yang kita ketahui dan yang kita lakukan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang cukup banyak dipuji oleh Paulus. Di dalam kitab Filipi tidak ada teguran yang secara spesifik kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang cukup berkembang. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya Lydia dan juga kepala penjara yang ada di Filipi. Seluruh keluarganya menjadi percaya. Saya meyakini kepercayaan mereka membuka diri untuk terima Kristus. Tidak hanya berbicara tentang berita Injil yang disampaikan lewat mulut, tapi ada kesaksian hidup yang real, kesaksian hidup yang nyata, keteladanan yang ditunjukkan, sehingga mereka bisa menjadi percaya. Mereka melihat ada Kristus di hidup kita, ada Kristus di karya yang kita buat, ada Kristus juga di percakapan kita, ada Kristus di integritas dan kesetiaan kita, ada Kristus di dalam karakter tanggung jawab kita. Mereka melihat bahwa Kristus tidak hanya diketahui oleh kita, dipahami oleh kita, tapi dihidupi. Dan yang paling terutama, Kristus mengubah kehidupan seseorang menjadi semakin baik, karena firman yang diterimanya tidak hanya berhenti di pengetahuan, tidak hanya berhenti di otak, tidak hanya berhenti di kelas yang dipelajari, tidak hanya berhenti pada saat kita membaca Alkitab, tapi Kristus dan firman-Nya itu menjadi bagian yang menyeluruh masuk di dalam seluruh anggota tubuh kita. Karena mengapa? Karena setiap kita menjalankan apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 12, engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan engkau tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena engkau mengalami sebuah pembaharuan budimu. Engkau tahu bagaimana membedakan kehendak Allah atau bukan. Engkau tahu membedakan mana yang benar dan salah. Engkau tahu membedakan mana yang kudus dan mana yang berdosa. Dan engkau memilih dengan tepat. Maka di sanalah terjadi sebuah kehidupan yang serasi, sepadan, beriringan bersama, berimbang. Mari sahabat seperjalanan, kita tidak dipanggil menjadi orang-orang yang hebat, tapi kita dipanggil menjadi orang-orang yang mengkaryakan firman itu dalam kehidupan yang nyata. Mari sahabat seperjalanan, persembahkanlah hidupmu secara serasi dan sepadan untuk apa yang kau ketahui dan untuk apa yang engkau perbuat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.